Halo anak-anakku, di mana saja kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana anak-anakku, kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat selalu dimanapun saja kalian berada. Ya, untuk anak-anak kelas 11, IPA 1, IPA 2, dan IPA 3, selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Bertemu dengan Ibu di kelas yang baru dan di semester yang baru, ya. Untuk kalian perhatikan pada pembelajaran kali ini merupakan sesi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk materi kali ini tolong kalian perhatikan baik-baik, kalian cermati baik-baik, karena tidak semua materi Ibu sampaikan, ya. Tidak semua materi Ibu sampaikan secara lengkap. Kekurangan materi yang tidak Ibu sampaikan itu akan menjadi bahan literasi kalian untuk mencari jawabannya sebagai tugas. Oke. Pada pembelajaran sel kali ini yang merupakan KD pertama dalam semester 1 ini, ada beberapa tujuan yang akan kita capai, ya. Dari materi sel ini ada 3 tujuan yang akan kita pelajari dalam sesi ini, yaitu yang pertama, menentukan perbedaan struktur antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang kedua, mendefinisikan struktur sel eukariotik, dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membedakan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan tipe selnya, yaitu prokariotik dan eukariotik. Ya, kalau kalian mendengar kata sel, mungkin kalian masih ingat di pelajaran kalian kelas 10 tentang struktur organisasi biologi atau struktur biologi atau struktur ruang lingkup biologi, ya, yang dimulai dari unit terkecil sampai unit terbesar, yaitu dari sel, molekul, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Ya, sekarang kita mulai dengan materi yaitu sel, ya. Jika kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, kalian tahu mikroskop? Ya, mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat jasad renik, ya, yang ukurannya kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, ya. Seluruh makhluk hidup, baik yang mikroskopis ataupun yang makroskopis, tersusun dari bagian kecil yang disebut dengan sel, ya, disebut dengan sel. Jadi apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan tingkatan struktural kehidupan yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti reproduksi. Jadi sel itu bisa bereproduksi, ya. Kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mampu memanfaatkan energi, memiliki respon terhadap lingkungan, kemudian hemostatis atau pengaturan tubuh, serta adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi intinya sel merupakan kumpulan materi paling kecil atau paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun makhluk hidup yang paling sederhana dan paling kecil, ya. Itu adalah sekilas tentang sel. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, berdasarkan strukturnya sel ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Setiap makhluk hidup tersusun dari salah satu tipe tersebut. Jadi kalau makhluk hidup disusun oleh satu tipe sel prokariotik, berarti dia tidak disusun oleh sel eukariotik. Begitu juga sebaliknya. Organisme yang mempunyai tipe sel prokariotik yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Dan organisme yang memiliki
sel atau yang memiliki tipe sel eukariotik, yaitu planta dan animalia. Ya. Kita lanjut berikutnya. Ya, inilah sel prokariotik. Ya, kalian bisa lihat sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga inti selnya berbatasan langsung dengan sitoplasma. Kalian bisa lihat di sini. Kita ambil contoh yang pada gambar ini adalah sel bakteri. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menentukan perbedaan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita mulai dulu dengan sel prokariotik. Kalian lihat struktur sel dari sel prokariotik ini ya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel dari sel prokariotik ini tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein, dan berfungsi, ya, dinding sel, dan berfungsi sebagai pelindung. Kalau namanya dinding, itu ibarat sebuah tembok di rumah, jadi melindungi isi yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan dinding sel ini, dia melindungi isi yang ada di dalamnya ini. Ya. Kemudian membran sel, kita lihat ada membran sel atau membran plasma. Dia tersusun dari karbohidrat, lemak, dan protein. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya. Setelah itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler. Intraseluler berarti di dalam sel ya. Dan untuk melakukan proses metabolisme sel, ya. Pada sitoplasma ini terdapat DNA dan RNA, terdapat ribosom serta mesosom, ya, yang berfungsi. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi, Kemudian setelah itu kita lihat di sini ada yang panjang-panjang ini. Ini yang panjang-panjang ini apa Bu Guru? Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nanti kita lihat. Kita lihat yang panjang dulu. Yang panjang ini adalah flagellum atau flagella. Ya, nama Indonesianya adalah bulu cambuk. Dia berfungsi sebagai alat gerak ya. Jadi alat gerak berarti untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian kita lihat di situ ada pili, ya. Kita lihat yang kecil-kecil di sini, Ibu tidak tulis namanya. Di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek ini namanya adalah pili, ya. Kalian lihat di situ pili. Pili atau pilus itu struktur sel, struktur berbentuk. Kalian lihat di sini ya. Struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol, ya. Seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Jadi dia keluar dari dinding sel, tersusun dari protein. Pili ini mirip flagella atau flagellum. Ini pili ya, mirip flagellum tetapi lebih pendek, lebih kaku. Diameternya juga lebih kecil dan jumlahnya jauh lebih banyak. Pili ini jumlahnya jauh lebih banyak ya. Pili berfungsi tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Ya, jadi itu fungsinya pili, dan pili tidak berfungsi sebagai alat gerak, ya. Setelah itu kalian lihat ada sitoplasma, ya. Tadi sitoplasma sudah. Kemudian ada plasmid. Nah, ini dia plasmid ya. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Ini ya plasmid ya. Fungsinya adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik seperti resistensi antibiotik, virulensi,
Ya, virulensi itu adalah kemampuan kemampuan virus menyebabkan penyakit ya. Dan konjugasi. Tadi Ibu sebutkan kata non esensial berarti tidak berperan secara langsung dalam metabolisme dan segala aktivitas biologi sel ya. Kemudian di situ ada ribosom ya. Ribosom adalah mesin ini ya. Ribosom ini kecil tapi dia merupakan mesin nanosintesis protein. Sel prokariotik mempunyai banyak ribosom. Fungsi ribosomnya adalah melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein ya. Setelah ribosom kita lihat ada kapsul atau kapsula ya. Di sini kapsul atau kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi ini ya. Kapsul atau kapsula ini lapisan terluar dari bakteri yang mempunyai ketebalan bervariasi di tiap jenis bakteri. Lapisan tebal disebut kapsul ya, yang tersusun dari peptidoglikan dan biasanya terdapat pada bakteri pembawa penyakit. Jadi kalau lapisannya tebal itu dia tersusun atas peptidoglikan dan menunjukkan dia biasanya terdapat pada bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri yang menyebabkan penyakit. Sedangkan jika lapisannya tipis disebut dengan lendir ya, ia tersusun atas air dan polisakarida. Itu biasanya terdapat pada bakteri yang bersifat saproba. Saproba berarti tidak patogen, tidak menyebabkan penyakit ya. Fungsi kapsul sendiri itu adalah sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Oke, itu tentang kapsul ya. Kemudian di sini kita lihat ada DNA sirkuler ya. Di sini ada DNA sirkuler. DNA sirkuler ini merupakan pusat utama transkripsi dan replikasi ya. DNA pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti ya, namanya prokariotik berarti DNA-nya tidak memiliki membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Ini sitoplasma atau cairan sel ya, karena DNA-nya tidak memiliki membran inti jadi dia mengalami kontak langsung dengan sitoplasma atau cairan sel. Itulah sebabnya dikatakan tipe selnya bersifat prokariotik. Oke, sampai di sini jelas? Ya, Ibu harap kalian jelas ya. Untuk sel prokariotik ini Ibu jelaskan secara lengkap ya. Ibu harap kalian bisa memahami dan tidak ada tambahan tugas sebagai literasi ya. Kita lanjut berikutnya. Iya, kita lihat ini sel tumbuhan. Kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga ya, mengidentifikasi struktur sel eukariotik ya. Ibu di sini ambil sel tumbuhan. Kita lihat sel eukariotik itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita mulai dulu dengan sel tumbuhan. Kita lihat pada sel tumbuhan itu organela apa saja sih yang ada di dalamnya. Kita lihat yang pertama yaitu vakuola. Iya, vakuola. Vakuola merupakan rongga sel ya. Ini vakuola ini dia merupakan rongga sel, yaitu organel sitoplasmik yang berisi cairan. Rongga ini di dalamnya ada cairan yang dibatasi membran tonoplas ya, ada membran tonoplas sebagai pembatas. Tumbuhan yang masih muda memiliki vakuola yang berukuran kecil ya, sedangkan tumbuhan yang telah dewasa memiliki satu vakuola dengan ukuran yang besar ya. Fungsi vakuola sendiri, fungsi vakuola ini atau rongga sel ini yang pertama tempat menyimpan zat makanan seperti amilum
dan gula, ya. Itu fungsi vakuola yang pertama. Sedangkan 4 fungsi vakuola yang lainnya, nah ini ya yang tadi Ibu bilang, 4 fungsi vakuola yang lainnya tolong kalian cari dari berbagai sumber sebagai tambahan literasi kalian. Ibu tidak jelaskan secara mendetail di sini, ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu RE. Apa itu Bu Guru RE? RE adalah retikulum endoplasma. RE ada 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Ya, kalian lihat di sini, retikulum endoplasma ini dia sebagai saluran yang menghubungkan inti dengan plasma atau cairan sel, ya. Kenapa dikatakan kasar? Kenapa dikatakan retikulum endoplasma kasar? Karena dia ditempeli oleh banyak sekali ribosom. Bintik-bintik kecil ini merupakan ribosom, ya. Jadi dinamakan retikulum endoplasma kasar karena permukaannya ditempeli oleh butiran ribosom, ya. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh butiran ribosom, ya. Ya, ini ribosom bebas, ya. Ribosom bebas ini dia tidak menempel pada retikulum endoplasma kasar, ya. Kemudian ada membran inti, ya. Di sini membran inti merupakan selaput atau lapisan pelindung inti sel, ya. Jadi membran inti ini merupakan selaput atau lapisan pelindung inti sel. Inti sel nama lainnya adalah nukleus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan bagian sel yang berperan dalam mengatur segala aktivitas sel, misalnya pembentukan protein, pembelahan sel, serta pergerakan sel, ya. Kemudian organ berikutnya adalah mikrotubulus. Ya, mikrotubulus ini kalian lihat, dia merupakan kerangka sel, ya. Jadi kalau di manusia itu tulang sebagai kerangka kita, ya, sebagai penyokong tubuh kita. Nah, kalau pada sel eukariotik penyokongnya adalah mikrotubulus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membran plasma. Ya, membran plasma ini dia merupakan pembungkus plasma yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Kemudian fungsi lainnya melindungi isi sel dan sebagai reseptor rangsangan dari luar, ya. Kemudian mitokondria. Ya, ini mitokondria. Mitokondria itu apa tugasnya, apa fungsinya? Ingat baik-baik. Nah, mitokondria ini akan Ibu berikan kalian sebagai literasi. Tolong dicari jawabannya, apa fungsi dari mitokondria, ya. Yang berikutnya adalah kloroplas. Oke, kloroplas lagi, ya, supaya kalian banyak membaca, banyak literasi. Tolong cari lagi fungsi dari kloroplas, ya. Jadi yang ketiga adalah kloroplas, yang kedua mitokondria, yang ketiga adalah kloroplas. Tugas literasi kalian tadi yang pertama adalah vakuola, ya. Sekarang organela yang berikutnya adalah dinding sel, ya. Kalian lihat di sini dinding sel. Dinding sel ini fungsinya untuk mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel, ya. Mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel, kemudian memberi bentuk pada sel, ya. Selnya seperti apa itu ditentukan oleh dinding sel karena dia yang memberi bentuk pada sel. Kemudian melindungi bagian dalam melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Ya, jadi banyak sekali fungsi sel, ya. Kemudian yang berikutnya adalah
vesikel. Vesikel merupakan kantong, kalian lihat di sini. Vesikel ini merupakan kantong tertutup bilayer. Bilayer berarti dua lapisan ya, yaitu fosfolipid yang berfungsi sebagai ruang untuk metabolisme, kemudian penyimpanan sementara makanan dan enzim serta molekul transportasi. Jadi meskipun kecil tapi fungsinya banyak, fungsinya sangat penting ya. Kemudian yang terakhir adalah badan Golgi. Nah, ini dia tambahan lagi. Badan Golgi ini dia mempunyai dua nama lain ya. Dua nama lainnya itu kalian cari ya. Apa sih dua nama lainnya itu? Kalian cari sebagai tambahan literasi ya. Fungsi dari badan Golgi ini yaitu membentuk kantong atau vesikula untuk sekresi. Nah, itu penjelasan Ibu secara singkat tentang sel tumbuhan ya. Sekarang kita lihat sel hewan ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa sel eukariotik itu terdiri atas sel tumbuhan dan sel hewan. Yang sekarang kita akan bahas adalah sel hewan. Kita lihat apa saja organela pada sel hewan. Yang pertama ada nukleus. Nukleus nama lainnya adalah inti sel ya. Nukleus ini merupakan inti sel, tadi sudah Ibu sebutkan, yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Jadi fungsinya mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme ataupun pembelahan sel. Jadi fungsinya itu sangat urgen ya. Dia merupakan inti dari sel tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah vesikel. Vesikel ini tadi sama seperti di tumbuhan juga ada ya. Kalian lihat bentuknya bulat sebagai reaksi seluler dan tempat penyimpanan makanan ya. Kemudian organ berikutnya adalah lisosom ya. Lisosom merupakan organela pengontrol pencernaan intraseluler. Intraseluler berarti di dalam sel ya, dalam keadaan apapun ya. Fungsi dari lisosom ini yaitu pemasukan makromolekul dari luar ke dalam sel secara endositosis ya. Kemudian ada satu lagi fungsi lisosom. Ada satu lagi fungsi lisosom yang tidak Ibu sebutkan, tolong kalian cari sebagai bahan literasi tambahan ya. Kemudian setelah itu, setelah lisosom, organela berikutnya adalah ribosom. Ribosom bebas. Kenapa bebas? Karena dia tidak menempel pada retikulum endoplasma. Tadi ketika di sel tumbuhan sudah Ibu jelaskan bahwa retikulum endoplasma kasar adalah retikulum yang ditempeli oleh butiran ribosom. Kalau ada namanya ribosom bebas berarti dia tidak melekat pada retikulum endoplasma. Ya. Ya, ini dia retikulum endoplasma kasar karena bintik-bintik ini, kalau kalian lihat ini ada bintik-bintik, itu adalah butiran ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Ya, tadi sebelum Ibu sebutkan ya fungsinya dari ribosom, nanti kalian bilang Bu Guru itu tugas literasi lagi ya? Enggak ya. Jadi ribosom itu fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein ya. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Jadi sintesis protein itu di dalam sel itu terjadi di dalam ribosom ya. Kemudian retikulum endoplasma kasar ya. Retikulum endoplasma kasar merupakan saluran yang menghubungkan antara inti sel
antara inti sel dengan plasma yang berbentuk seperti benang-benang ya. Jadi dia merupakan saluran yang menghubungkan antara plasma itu cairan yang ada di dalam sel dengan inti sel atau nukleus ya. Itu adalah retikulum endoplasma kasar. Fungsinya sebagai sintesa protein ya. Kemudian organela yang berikutnya adalah retikulum endoplasma halus. Kalian bisa bedakan, tadi yang namanya retikulum endoplasma kasar itu ada ditempeli oleh butiran ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh butiran ribosom. Strukturnya sama ya. Jadi dia merupakan saluran yang menghubungkan antara plasma sel atau cairan sel dengan inti sel atau nukleus. Fungsinya sama nggak dengan retikulum endoplasma halus? Ya, jadi fungsinya berbeda ya, sedikit berbeda. Kalau retikulum endoplasma halus ini dia berfungsi sebagai sintesis lipid atau lemak dalam sel. Kemudian fungsi lainnya membantu detoksifikasi sel dan sel-sel yang berbahaya pada sel. Jadi sel-sel yang berbahaya itu didetoksifikasi oleh retikulum endoplasma halus ya. Ya, berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini sama dengan sel tumbuhan. Kita sekarang bahas sel hewan. Badan Golgi pada sel hewan dia juga memiliki dua nama lain. Kalian nanti tolong cari sebagai tambahan literasi ya. Tugas badan Golgi sendiri atau fungsi badan Golgi sendiri yaitu untuk membentuk membran plasma ya. Jadi fungsi badan Golgi ini dia untuk membentuk membran plasma. Organela berikutnya yaitu sentriol. Ya, sentriol. Sepasang sentriol kalian lihat di sini. Apa Bu Guru fungsinya sentriol? Nah, fungsi sentriol itu kalian cari lagi sebagai bahan literasi. Bahan literasi kalian cari untuk pertemuan kita berikutnya ya. Setelah sepasang sentriol ada membran plasma ya. Jadi sentriol dan membran plasma, ini membran plasma ya. Membran plasma ini kalian cari juga apa fungsinya. Kalau tadi di sel tumbuhan sudah Ibu jelaskan, sekarang di sel hewan kalian cari sebagai tambahan literasi kalian. Apa fungsi dari membran plasma? Oke. Berikutnya adalah mitokondria. Kalian lihat di sini mitokondria bentuknya elips ya. Elips itu tidak bulat tapi sedikit lonjong ya. Merupakan organela terbesar ya yang berupa mesin dalam sel. Jadi mitokondria merupakan mesin dalam sel ya. Mitokondria memiliki bentuk yang khas dan merupakan dua lapis membran yang lekuk dan dinamakan kritas ya. Ya, dinamakan kritas. Mitokondria dalam bentuk tunggal disebut dengan mitokondrion. Sekali lagi Ibu sampaikan, mitokondria dalam bentuk tunggal disebut dengan mitokondrion. Ya, sedangkan fungsi dari mitokondria ini sendiri yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses respirasi sel. Respirasi sel itu kalau bahasa Indonesianya berarti pernapasan sel ya. Kemudian sebagai tempat terjadinya metabolisme asam lemak dan sebagai penghasil energi ya. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa mitokondria ini merupakan mesin di dalam sel karena dia berfungsi sebagai penghasil energi di dalam sel. Ibu harap kalian jelas ya. Kemudian ada mikrotubulus ya, kalian lihat di sini mikrotubulus, sedikit susah penyebutannya. Merupakan organel dalam sel, merupakan organela dalam sitoplasma, organela sel dalam sitoplasma. Jadi dia masuk di dalam bagian sini ya.
dalam sitoplasma atau cairan sel yang mempunyai bentuk silindris panjang yang berongga. Kalian lihat di sini ya, mikrotubulus itu berbentuk silindris panjang dan dia mempunyai rongga. Fungsi mikrotubulus sendiri yaitu memberi bentuk pada sel, kemudian melindungi sel, kemudian berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Tadi tugas yang sentriol ini juga tugas literasi kalian. Sepasang sentriol ini dibentuk oleh mikrotubulus ya. Ia berperan dalam pembentukan sentriol. Ya, nanti fungsinya apa sentriol kalian cari sebagai bahan literasi. Oke, sekarang organela kita yang terakhir, organela sel yang terakhir yaitu mikrofilamen ya. Mikrofilamen ini merupakan organela sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin ya. Fungsinya apa Bu Guru? Fungsinya berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Dalam video pembelajaran yang singkat ini, Ibu harap kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami, dan tolong tugas literasi dari Ibu